Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa SMP Pancasila Krian khususnya kelas 8. Pagi ini kita ketemu lagi di pembelajaran IPA kelas 8 yang mana pada pertemuan kita kali ini membicarakan tentang lensa. Sebelum saya mulai, apa kabar semuanya? Semoga sudah siap dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran kita pada kesempatan pagi ini. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran bab ini diharapkan siswa dapat menjelaskan sifat dari lensa. Ada lensa cekung dan lensa cembung. Siswa dapat menganalisis sifat-sifat bayangan pada lensa baik itu pada lensa cekung dan lensa cembung. Baik, kita mulai saja pembelajarannya tentang lensa. Lensa adalah benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung, kemudian juga berfungsi untuk membiaskan cahaya. Jika dipegang, lensa cembung bagian tengahnya terasa lebih tebal daripada bagian tepinya. Sedangkan pada lensa cekung, bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepi. Kemudian pada kaca pembesar atau loop, bagian utamanya lensa cembung yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda yang akan diteliti. Berikut contoh lensa cembung dan lensa cekung. Pada satu sisi ini ada lensa cembung dan sisi lainnya ada lensa cekung. Sifat bayangan pada lensa cekung dan lensa cembung tergantung pada posisi bendanya di mana benda itu berada. Pembiasan cahaya pada lensa cembung. 1. Jika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dibiaskan melalui titik fokus f1 di belakang lensa. Ada tanda panah berwarna merah, ini menunjukkan sinar datang atau sinar datang yang sejajar lurus dengan sumbu utama F-nya, maka bayangan pada F1-nya ini berada di belakang lensa. Kemudian sinar datang menuju titik fokus di depan lensa F2, maka akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian jika sinar datang melewati pusat optik lensa atau titik O, maka tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan secara lurus. Tabel posisi benda, sifat bayangan, dan letak bayangan pada lensa cembung seperti berikut di bawah. Jika posisi benda berada pada ruang 1, maka sifat bayangannya tegak, maya, diperbesar, dan letak bayangannya di depan lensa. 2. Jika posisi benda berada pada titik fokus, maka bentuk bayangannya maya, tegak, diperbesar, dan letak bayangannya berada di depan lensa. Kemudian posisi benda berada pada ruang 2, sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar, dan bayangan berada di belakang lensa. Dan seterusnya sampai dengan ruang 3. Kalian bisa pelajari. Kemudian pembiasan cahaya pada lensa cekung. Jika sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan ke F1. Ini lensa cekung ya. Kalau yang tadi adalah lensa cembung, ini adalah lensa cekung. Jika sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah benda berada dari titik fokus F1 di depan lensa. Kemudian jika sinar datang yang seolah-olah menuju titik fokus F2 di belakang lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Demikian ini gambarnya. Kemudian jika sinar yang datang melewati pusat optik lensa titik O tidak akan dibiaskan melainkan akan diteruskan begitu saja.
Sifat bayangan pada lensa cekung, maya, tegak, diperkecil, terletak di depan lensa, yaitu di antara titik pusat optik O dan titik fokus aktif f1. Kemudian jarak bayangannya lebih kecil daripada jarak bendanya atau S aksen lebih kecil dari S. Dan jarak bayangan selalu bernilai negatif atau minus. Rumus untuk jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan pada lensa cekung dan cembung. Hubungan antara jarak fokus dan jarak benda adalah S jarak bayangan, S aksen jari-jari dan kelengkungan lensa, di mana F sama dengan setengahnya R, maka rumus tersebut bisa diubah menjadi 2 kali R, 2 per R sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Dengan keterangan S sama dengan jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, dan F adalah fokus, jaraknya fokus. Kemudian R-nya adalah jari-jari lensa. Rumus perbesaran bayangan sama dengan M sama dengan H aksen per H atau sama dengan S aksen per S, di mana keterangan M sama dengan perbesaran bayangan, H sama dengan H aksen sama dengan tinggi bayangan, H adalah tinggi benda, kemudian S aksen itu jarak bayangan dan S adalah jarak benda. Rumus kekuatan lensa sama dengan berikut ini. P sama dengan 1 per F, di mana P adalah kekuatan lensa atau dioptri sama dengan D. F adalah jarak fokus dengan satuan M atau meter. Dengan catatan pada lensa cekung jarak fokus berharga negatif, maka nilai kekuatan lensa juga berharga negatif. Berikut ada contoh soal sehubungan dengan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu sebuah benda terletak 10 cm di depan lensa cembung bila fokus lensa 15 cm berada pada jarak bayangan ke lensa. Berapa jarak bayangan ke lensa? Maka penyelesaiannya dengan diketahui jarak benda atau S sama dengan 10 cm, kemudian F-nya adalah 15 cm dan ditanyakan X aksen atau jarak bayangan benda. Maka jawabannya sebagai berikut. 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. 1 per S aksen sama dengan 1 per F min 1 per S. 1 per S aksen sama dengan 1 per 15 min 1 per 10. 1 S aksen sama dengan 2 per 30 min 3 per 30. Maka 1 per S aksen sama dengan min 1 per 30. Maka S aksennya adalah 30 per min 1. S aksen sama dengan min 30. Maka jarak bayangan ke lensa adalah 30 cm. Tanda negatif menunjukkan bayangan maya atau berada di depan lensa. Berikut ini ada contoh tugas yang harus kalian selesaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah sebuah benda setinggi 1 cm berada di depan lensa cekung dengan fokus 2 cm. Jika jarak benda 4 cm, maka tentukanlah jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Yang kedua, sebuah benda dengan tinggi 3 cm terletak 12 cm di depan lensa cembung yang memiliki jarak fokus 8 cm. Hitunglah
tinggi bayangan. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa mengerjakan tugas dan diselesaikan. Jaga kesehatan. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Selamat belajar, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.